Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Yudas 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kukasihi, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sobat Kairos, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang singkat namun penuh kuasa dari surat Yudas, khususnya ayat 3. Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus menulis surat ini dengan hati yang berbeban berat. Ia awalnya ingin menulis tentang keselamatan kita bersama, sebuah tema yang penuh sukacita dan pengharapan. Namun, Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk menulis sesuatu yang mendesak, sesuatu yang krusial bagi gereja pada zamannya, dan juga bagi kita di zaman ini. Ayat 3 berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus, sekali lagi untuk selama-lamanya." Perhatikan frasa kunci di sini, mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus untuk selama-lamanya. Ini bukan tentang menciptakan iman yang baru, bukan tentang mencari kebenaran yang berbeda, melainkan tentang mempertahankan, membela, dan berjuang untuk kebenaran yang telah diterima melalui Yesus Kristus dan para rasulnya. Iman ini adalah pondasi yang kokoh, yang tidak dapat diubah dan tidak dapat ditawar. Ini adalah kebenaran Injil yang menyelamatkan, yang telah diserahkan kepada kita sebagai warisan yang tak ternilai. Mengapa Yudas merasa terdorong untuk menulis nasihat yang begitu mendesak ini? Ayat 4 memberikan jawabannya. Sebab ada beberapa orang tertentu telah menyusup masuk di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Kita dituntut untuk melawan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini kita melihat ancaman nyata yang dihadapi gereja, penyusup-penyusup, orang-orang fasik yang menyamar sebagai bagian dari jemaat. Mereka bukan hanya membawa ajaran palsu, tetapi juga gaya hidup yang bertentangan dengan kekudusan Allah. Mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah, mengubahnya menjadi lisensi untuk berbuat dosa, dan yang paling parah, mereka menyangkal kedaulatan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penguasa. Sobat Kairos, situasi ini tidak jauh berbeda dengan apa yang kita hadapi hari ini, di tengah arus informasi yang begitu deras, di tengah berbagai tawaran spiritualitas yang menyesatkan, di tengah godaan dunia semakin kuat, kita juga dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan iman yang murni. Ada suara-suara yang mencoba merongrong kebenaran Injil, yang mencoba mengaburkan standar moral kekristenan,
dan mencoba menarik kita jauh dari ketaatan kepada Kristus. Mereka mungkin tidak selalu datang dalam bentuk yang jahat, tetapi seringkali menyamar dengan kata-kata manis, janji-janji palsu. Namun, yang manis, yang palsu ini menjauhkan daripada Yesus. Oleh karena itu, panggilan Yudas kepada kita sangat relevan. Tetap berjuang untuk mempertahankan imanmu. Perjuangan ini bukan perjuangan fisik, melainkan perjuangan rohani. Ini melibatkan ketekunan dalam mempelajari firman Tuhan, kesetiaan dalam berdoa, keberanian untuk berdiri teguh di atas kebenaran, dan kasih untuk saling menasihati, membangun dalam jemaat. Kita dipanggil untuk menjadi penjaga kebenaran, untuk tidak berkompromi dengan ajaran palsu, dan untuk hidup kudus di hadapan Allah. Marilah kita memeriksa hati kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh mempertahankan iman yang telah diserahkan kepada kita? Apakah kita membiarkan ajaran-ajaran duniawi ini atau bahkan hawa nafsu pribadi mengikis keyakinan kita? Atau apakah kita dengan teguh berpegang pada Yesus Kristus, satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, yang telah menebus kita dengan darah-Nya yang mahal? Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk senantiasa berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada kita, sehingga kita dapat memuliakan nama Tuhan dan menjadi saksi-saksinya yang setia di dunia ini. Amin. Demikian firman Tuhan. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.